Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Herviana, Nopresensi 30, NIM 1952111108. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang penilaian persediaan, yaitu tugas satunya. Di sini ada data biaya produk PT Murni. Jumlah unit persediaan awal sebesar 0, jumlah unit produksi sebesar 10.000, jumlah unit dijual sebesar 8.000, harga jual per unitnya 300. Biaya variabel per unit mencakup 3. Yang pertama yaitu biaya bahan baku sebesar 50, biaya tenaga kerja langsung sebesar 100, BOP variabel sebesar 50. Untuk biaya tetap ada dua. Yang pertama yaitu BOP tetap per unit yang diproduksi sebesar 25, pemasaran dan administrasi tetap sebesar 100.000. Langkah yang pertama yaitu perhitungan biaya per unit persediaan untuk kedua metode. Di sini untuk biaya bahan baku, metode PBV dan juga PBB sama, yaitu sebesar 50, diperoleh dari sini. Untuk yang kedua yaitu biaya tenaga kerja langsung, metode PBV dan juga PBB sebesar 100, diperoleh dari sini. Untuk selanjutnya yaitu BOP variabel dalam metode PBV dan juga PBB masih sama, yaitu sebesar 50, diperoleh dari sini. Dan selanjutnya BOP tetap dimiliki hanya pada metode PBB, yaitu sebesar 25, diperoleh dari sini. Jadi biaya per unit untuk metode PBV sebesar 200 diperoleh dari mana? Dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, BOP variabel ditambah menjadi hasilnya 200.000. Sedangkan pada metode PBB biaya per unitnya yaitu sebesar 225, diperoleh dari biaya bahan baku ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung ditambah dengan BOP variabel dan juga BOP tetap. Dalam PT Murni tidak ada persediaan awal, maka jumlah unit persediaan akhirnya bisa dihitung dengan berikut. Jumlah unit produksi sebesar 10.000 dari sini tadi dikurangi dengan jumlah unit terjual sebesar 8.000, diperoleh dari sini. Jadi jumlah unit persediaan akhirnya sebesar 2.000 unit. Untuk metode PBV, biaya persediaan akhirnya menjadi 400.000, diperoleh dari biaya per unit ini 200 dikali dengan jumlah unit persediaan akhir sebesar 2.000. Sedangkan metode PBB, biaya persediaan akhirnya sebesar 450.000, diperoleh dari biaya per unit metode PBB dikali dengan jumlah unit persediaan akhir ini tadi sebesar 2.000. Untuk selanjutnya yaitu kita mencari laporan laba rugi metode penentuan biaya variabel. Yang pertama yaitu ada penjualan. Dalam penjualan sebesar 2.400.000, diperoleh dari harga jual per unitnya 300 ini dikali dengan jumlah unit yang dijual sebesar 8.000. Selanjutnya yaitu ada biaya variabel. Dalam biaya variabel, harga pokok penjualan variabel diperoleh sebesar 1.600.000, diperoleh dari 200 ini diperoleh dari metode biaya per unitnya PBV dikali dengan 8.000 unit diperoleh dari jumlah unit yang dijual. Jadi margin kontribusi totalnya diperoleh 800.000 dari penjualan ini tadi dikurangi dengan harga pokok penjualan variabel. Selanjutnya yaitu ada biaya tetap total. Di sini ada BOP tetap sebesar 250.000, diperoleh dari BOP tetap per unit produksi
Rp25 dikali dengan jumlah unit produksi sebesar 10.000 dari sini. Terus ada biaya pemasaran dan administrasi tetap sebesar 100.000 diperoleh dari sini. Jadi bisa diperoleh laba operasinya yaitu sebesar 450.000 diperoleh dari margin kontribusi total ini dikurangi dengan BOP tetap dan juga biaya pemasaran dan administrasi tetap. Untuk langkah selanjutnya yaitu mencari laporan laba rugi metode penentuan biaya penuh. Di sini penjualannya masih sama sebesar 2.400.000 diperoleh dari harga jual per unitnya tadi 300 dikali dengan harga jumlah unit yang dijual sebesar 8.000. Selanjutnya yaitu ada harga pokok penjualan. Di sini diperoleh 1.800.000 diperoleh dari biaya per unit produksi per unit tadi metode PBP-nya 225 dari sini dikali dengan 8.000 diperoleh dari jumlah unit yang dijual. Sehingga bisa diperoleh laba kotor sebesar 600.000. Terus di sini ada biaya pemasaran dan administrasi tetap. Di sini dimasukkan 100.000 diperoleh dari sini. Jadi laba operasi untuk metode penentuan biaya penuh sebesar 500.000 diperoleh dari laba kotor dikurangi dengan biaya pemasaran dan administrasi tetap. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa laporan laba rugi menunjukkan laba operasi metode PBP lebih besar daripada metode PBV, yaitu sebesar 50.000. Perbedaan terjadi karena BOP tetap sebesar 250.000 dari sini diperlakukan sebagai biaya periodik dalam metode PBV, tetapi metode PBP sebagai BOP tetap. Untuk selanjutnya, yaitu tugas kedua, mencari hubungan antar produksi, penjualan, dan laba. Di sini terdapat biaya-biaya dari PT Doremi. Biaya variabel per unitnya diketahui biaya bahan baku sebesar 4, biaya tenaga kerja langsung sebesar 1,5, BOP variabel sebesar 0,5, biaya pemasaran administrasi dan umum variabel sebesar 0,25. BOP tetap per tahunnya diketahui 150, volume produksi normal per tahun 150.000 per unit, biaya pemasaran administrasi dan umum tetap per tahun diketahui sebesar 50.000 dan harga jual per unit diketahui sebesar 10 dengan keterangan bahwa unit persediaan awal untuk tahun 2018 tidak ada, 2019 tidak ada, 2020 sebesar 50.000. Unit produksinya untuk 2018 ada 150.000, 2019 150.000, 2020 sebesar 150.000. Unit penjualannya pada tahun 2018 sebesar 150.000, 2019 sebesar 100.000 dan juga tahun 2020 sebesar 200.000. Dan yang terakhir yaitu unit persediaan akhir. Pada tahun 2018 tidak ada, tahun 2019 sebesar 50.000 dan tahun 2020 tidak ada. Langkah pertama, kita mencari laporan laba rugi metode PBV. Yang pertama yaitu ada penjualan. Penjualan kita peroleh pada tahun 2018 kita peroleh 100.500 diperoleh dari harga jual per unit. Jadi diperoleh dari ini Rp10 ini dikali dengan unit penjualan. Unit penjualan pada tahun 2018 sebesar 150.000. Jadi diperoleh 1.500.000. Untuk yang tahun 2019 diperoleh 1 juta, masih sama caranya, yaitu harga jual per unit 10 dikali dengan
di sini unit penjualannya 100.000. Untuk yang tahun 2020 diperoleh 2 juta dari jumlah harga jual per unit 10 dikali dengan 200.000 pada unit penjualan. Untuk langkah selanjutnya yaitu biaya variabel total. Kita mencari HPP variabel. Untuk mencari HPP variabel, kita harus menggunakan penentuan HPP variabel di sini, yaitu pada persediaan awal yang ada hanya tahun 2020, yaitu sebesar 300.000 diperoleh dari biaya bahan baku ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung ditambah dengan BOP variabel dikali dengan unit persediaan awal pada tahun 2020 sebesar 50.000. Jadi diperoleh 300.000. Untuk langkah selanjutnya yaitu ada harga pokok produksi variabel. Pada tahun 2018 diperoleh 900.000 diperoleh dari biaya bahan baku ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung ditambah dengan BOP variabel dikali dengan unit produksinya pada tahun 2018 sebesar 150.000. Jadi unit harga pokok produksi variabelnya pada tahun 2018 sebesar 900.000. Karena unit produksi pada tahun 2018, 19 dan 2020 sama sebesar 150.000, jadi nanti tinggal ditarik aja. Jika ada tanda plus ini tinggal ditarik ke sini, nanti sudah sama menjadi 900.000. Untuk selanjutnya yaitu mencari barang tersedia untuk dijual. Untuk tahun 2018 sebesar 900.000 diperoleh dari persediaan awal ditambah dengan harga pokok produksi variabel. Untuk yang tahun 2019 masih sama yaitu sebesar 900.000 karena di sini persediaan awalnya kosong juga. Untuk barang tersedia untuk dijual tahun 2020 sebesar 1.200.000 diperoleh dari persediaan awal ini ditambah dengan harga pokok produksi variabel jadi 1.200.000. Untuk selanjutnya yaitu persediaan akhir. Persediaan akhir yang tersedia hanya pada tahun 2019 seperti yang di sini tadi. Di sini tadi ya, unit persediaan akhirnya hanya ada 2019, jadi diperoleh dari biaya bahan baku ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung ditambah dengan BOP variabel dikali dengan unit persediaan akhir 50.000, maka diperoleh persediaan akhir sebesar 300.000. Jadi HPP variabelnya untuk tahun 2018 sebesar 900.000. Untuk tahun 2019 sebesar 600.000 diperoleh dari 900.000 barang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan akhir. Dan untuk tahun 2020 HPP variabelnya tetap yaitu 1.200.000 karena tidak ada persediaan akhir. Jadi tinggal dimasukkan saja ke sini. Jadi HPP variabel yang sini tadi ini tinggal dimasukkan ke sini. Jika udah, selanjutnya yaitu mencari biaya pemasaran administrasi dan umum variabel. Untuk tahun 2018 diperoleh 37.500 diperoleh dari biaya pemasaran dan administrasi umum ini 0,25 dikali dengan ini 100 unit penjualan 150 ini, jadi diperoleh sebesar 37.500. Untuk yang tahun 2019 diperoleh 25.000
masih sama caranya. Dari sini 0,25 ini biaya pemasaran dan administrasi umum dikali dengan unit penjualan pada tahun 2019 sebesar 100.000. Untuk yang tahun 2020 diperoleh sebesar 50.000, diperoleh dari biaya administrasi dan umum variabel ini 0,25 dikali dengan unit penjualan pada tahun 2020 sebesar 200.000. Jadi bisa disimpulkan nanti ada margin kontribusi totalnya yaitu sebesar 500 untuk tahun 2018 sebesar 562.500 diperoleh dari penjualan dikurangi dengan HPP variabel dikurangi dengan biaya pemasaran dan administrasi umum variabel. Untuk tahun yang 2019 sama caranya, hasilnya yaitu 375.000. Untuk yang 2020 hasilnya 750.000. Selanjutnya yaitu kita mencari BOP tetap total. Di sini ada BOP tetap untuk tahun 2018, 19 dan 20 sama sebesar 150.000 diperoleh dari sini BOP tetap per tahun. Untuk selanjutnya yaitu biaya pemasaran dan administrasi umum tetap pada tahun 2018, 19 dan 20 sama yaitu sebesar 50.000 diperoleh dari sini biaya pemasaran administrasi dan umum tetap per tahun. Jadi laba operasinya pada tahun 2018 diperoleh sebesar 362.500 diperoleh dari margin kontribusi total dikurangi dengan BOP tetap dan juga biaya pemasaran administrasi dan umum. Untuk tahun 2019 sebesar 175.000, untuk tahun 2020 sebesar 550.000. Caranya masih sama, margin kontribusi total dikurangi dengan biaya tetap total. Selanjutnya yaitu kita mencari laporan laba rugi metode PBP. Di sini penjualannya masih sama, yaitu tinggal copy aja yang dari metode PBV tadi, ini dan juga ini. Selanjutnya yaitu HPP. Untuk mencari HPP kita harus menggunakan ini. Persediaan awal terdapat 350.000. Kita peroleh dari ini 7 dikali dengan ini unit persediaan awalnya sebesar 50.000. Kalau tanya 7 ini dari mana, kita peroleh dari biaya produksi per unit, yaitu ini biaya BOP tetap per tahun dibagi dengan volume produksi normal per tahun. Setelah itu ditambah dengan ini BO bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan juga BOP variabel, maka diperoleh sebesar 7. Selanjutnya yaitu mencari harga pokok produksi, yaitu dengan cara biaya produksi per unit dikali unit penjualan, yaitu 7 dikali dengan unit penjualan pada tahun 2018 yaitu sebesar 150.000, maka diperoleh sebesar 1.050.000. Untuk yang tahun 2019 masih jawabannya sama dan caranya juga sama, 7 dikali dengan unit penjualannya ini pada tahun 2019 sebesar 100.000 diperoleh sebesar 1.050.000. Untuk tahun 2020 caranya masih sama, yaitu biaya produksi per unit ini 7 dikali dengan unit penjualan tahun 2020 sebesar 200.000, maka diperoleh sebesar 1.050.000. Jadi biaya tersedia untuk dijual pada tahun 2018 masih sama, yaitu 1.050.000 karena tidak memiliki persediaan awal. Untuk yang tahun 2019 juga sama, 1.050.000 karena pada persediaan awal tidak memiliki. Sedangkan pada tahun 2020
biaya tersedia untuk dijualnya sebesar 1.400.000 diperoleh dari persediaan awal ini ditambah dengan harga pokok produksinya. Setelah itu kita mencari persediaan akhir. Persediaan akhir di sini yang hanya ada pada tahun 2019. Jadi tahun 2019 di sini 7 ini biaya produksi per unit 7 ini dikali dengan unit persediaan akhir pada tahun 2019 sebesar 50.000, maka diperoleh 350.000. Jadi HPP-nya untuk tahun 2018 sebesar 1.050.000, untuk 2019 sebesar 700.000 diperoleh dari barang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan akhir, dan tahun 2020 sebesar 1.400.000. Maka HPP ini langsung dimasukkan saja ke sini. Jika sudah, maka diperoleh laba kotor total, yaitu pada tahun 2018 diperoleh 450 diperoleh dari penjualan dikurangi HPP. Untuk yang 2019 sebesar 300.000, yang 2020 sebesar 600.000. Selanjutnya yaitu ada biaya pemasaran administrasi dan umum. Untuk yang tahun 2018 sebesar 87.500 diperoleh dari biaya pemasaran umum dan variabel ini dikali dengan unit penjualan ini 150 ini, dan juga ditambah dengan biaya pemasaran administrasi dan umum per tahun ini, sehingga diperoleh 87.500. Untuk yang 2019 caranya masih sama, diperolehnya 75.000. Untuk yang 2020 biayanya 100.000, caranya juga masih sama seperti tadi. Jadi diperoleh laba operasi untuk yang tahun 2018 sebesar 362.500. Diperoleh dari ini laba kotor total dikurangi dengan biaya pemasaran administrasi dan umum. Yang tahun 2019 diperoleh laba operasinya 225.000, yang tahun 2020 sebesar 500.000. Jadi pendekatan ringkas perbedaan laba kedua metode tersebut. Untuk laba operasi pada metode penentuan biaya penuh tahun 2018 terdapat 362.500, 2019 terdapat 225.000, dan 2020 terdapat 550.000. Ini didapat dari yang metode PBP ini tadi, diperoleh dari ini. Ini merupakan metode penentuan biaya penuh, sedangkan metode penentuan biaya variabelnya ini diperoleh dari laporan laba rugi metode PBV tadi, laba operasinya ini. Kalau udah, langsung saja. Nanti perbedaannya pada tahun 2018 tidak ada, karena ini dikurangi ini sama dengan 0. Yang 2019 perbedaannya sebesar 50.000, yang 2020 perbedaannya sebesar 50.000 juga, tapi rugi. Penjelasannya di sini, unit produksinya untuk tahun 2018 sampai 20 ini sama 150.000 diperoleh dari sini tadi. Ini unit produksinya. Untuk selanjutnya yaitu unit penjualan. Unit penjualan ini juga dari sini, tinggal di copy saja ya teman-teman, dari ini. Maka selanjutnya yaitu perubahan dalam persediaannya sebesar, kalau yang 2018 0, 2019 50.000, dan 2020 minus 50.000. Jadi tarif BOP tetapnya di sini Rp1 karena diperoleh dari BOP tetap per tahun ini dibagi dengan
volume produksi normal per tahun ini. 150.000 dibagi 150.000, jawabannya yaitu 1. Untuk tahun 2019 juga sama, jawabannya 1. Tahun 2020 juga sama, jawabannya 1. Jadi perbedaan yang bisa dijelaskan, untuk tahun 2018 tidak mengalami kenaikan maupun kerugian. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan atau laba sebesar 50.000. Untuk yang tahun 2020 mengalami kerugian sebesar 50.000. Selanjutnya saya akan membahas tentang metode penentuan biaya variabel dan evaluasi kinerja manajer. Di sini ada data operasi PT Mayora. Keterangannya, yang pertama biaya manufaktur variabel per unit untuk tahun 2019 10, 2020 sebesar 10 juga. Untuk unit produksinya pada tahun 2019 sebesar 10.000, untuk tahun 2020 sebesar 5.000. Untuk unit produksi penjualannya pada tahun 2019 sebesar 5.000, untuk tahun 2020 sebesar 10.000. Dan harga jual per unitnya sebesar 25 rupiah. Dan di sini ada BOP tetapnya sebesar 100.000 pada tahun 2019 dan 2020 juga 100.000. Selanjutnya di sini ada biaya produk per unit menurut metode PBV yaitu sebesar 10. Jadi dari ini dan ini sama 10. Dan jika volume yang diharapkan digunakan untuk menghitung tarif BOP tetap, biaya produk menurut metode PBB pada tahun 2019 sebesar 20 rupiah diperoleh dari ini 10 ini biaya manufaktur variabel per unit pada tahun 2019 10 ini ditambah dengan BOP tetap dibagi dengan unit produksi diperoleh 20. Untuk tahun 2020 diperoleh 30 diperoleh dari biaya manufaktur ini ditambah dengan ini dibagi dengan unit produksi. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang laba rugi dengan metode PBV. Untuk keterangannya, yang pertama yaitu penjualan. Penjualan diperoleh dari harga jual unit dikali dengan unit penjualan, yaitu sebesar pada tahun 2019 sebesar 125.000, pada tahun 2020 sebesar 250.000. Selanjutnya ada biaya variabel total. Di sini harga pokok penjualan variabel diperoleh dari biaya produk per unit dikali dengan unit penjualan. Pada tahun 2019 sebesar 50.000, tahun 2020 sebesar 100.000. Jadi margin kontribusi totalnya pada tahun 2019 75.000, pada tahun 2020 sebesar 150.000. Ini diperoleh dari penjualan ini dikurangi dengan biaya variabel total. Jadi ini dikurangi dengan ini dikurangi dengan ini. Selanjutnya yaitu biaya tetap total. Ada BOP tetap pada tahun 2019 dan juga 2020 sama yaitu sebesar 100.000. Diperoleh dari sini. Selanjutnya diperoleh laba rugi operasi pada tahun 2019 menunjukkan ada kerugian sebesar 25.000, sedangkan pada 2020 menunjukkan ada laba sebesar 50.000. Untuk selanjutnya yaitu mencari laporan laba rugi dengan metode PBP. Yang pertama yaitu penjualannya masih sama, yaitu dari harga jual per unit dikali dengan unit penjualan, yaitu pada tahun 2019 sebesar 125.000, pada tahun 2020 sebesar 250.000. Selanjutnya yaitu HPP. Untuk HPP kita harus menghitung dulu. Di sini persediaan awalnya yang ada hanya pada tahun 2020 sebesar 100.000. Sedangkan harga pokok produksinya diperoleh dari biaya produksi per unit dikali dengan unit penjualan. Pada tahun 2019 terdapat 200.000, pada tahun 2020 terdapat 150.000. Dan barang tersedia untuk dijualnya pada tahun 2019 tetap sama 200.000 karena tidak memiliki persediaan awal, sedangkan pada tahun 2020 terdapat 250.000 karena ada persediaan awal ini ditambah dengan harga pokok produksi. Sedangkan persediaan akhirnya di sini kebalikannya, di sini persediaan awal 2020, sedangkan pada tahun 2019 adanya persediaan akhir sebesar 100.000. Jadi HPP
pokok penjualannya untuk tahun 2019 sebesar 100.000 dari barang tersedia untuk dijual ini dikurangi dengan persediaan akhir. Sedangkan untuk 2020 sebesar 250.000 terdapat dari ini. Jadi ini tinggal di-copy saja, dimasukkan ke sini. Setelah itu diperoleh laporan laba rugi operasi untuk tahun 2019 terdapat 25.000, untuk tahun 2020 0. Jadi jika saya menjadi seorang manajer, pendekatan laba yang akan saya pilih yaitu pendekatan PBV, karena walaupun di tahun 2019 mengalami kerugian sebesar 25.000 ini, pada tahun 2020 menunjukkan ada peningkatan laba sebesar 50.000, sedangkan pada pendekatan PBV tidak menunjukkan adanya kenaikan laba ataupun kerugian. Ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.